Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman yang senang dengan kajian sirah. Dan sekarang kita memiliki alasan nomor 5 kenapa kita belajar sirah nabawiyah. Teman-teman, kita dengan mempelajari sirah, kita akan menjadi tahu bahwa syariat agama Islam ini adalah satu-satunya syariat yang memiliki sifat universalitas. Artinya, hanya agama ini, hanya ajaran dan syariat ini yang bisa dipraktekkan di zaman Nabi, bisa juga dipraktekkan di abad pertengahan, bahkan di abad modern. Dan tidak ada agama lain yang bisa seperti itu. Inilah yang disebut dengan universal. Bahwa agama Islam itu agama yang bisa dipraktekkan di bumi Arab, bisa juga dipraktekkan di bumi Afrika, bahkan di Khurasan, Asia Tengah, sampai Indonesia, bahkan Amerika. Karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam adalah kafatan linnas. Agama Islam adalah untuk seluruh alam, agama Islam adalah untuk seluruh masa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang menemukan bahwa agama-agama di dunia itu ada 3 kelompok agama. Satu, agama yang sudah punah dan tidak ada, hanya kita mengenalnya di dalam sejarah. Ada agama Romawi, ada agama Mesir kuno, ada agama Sinto, mungkin ada agama lain namanya disebutkan di Amerika Latin atau di belahan Afrika yang sekarang sudah tidak ada lagi. Itu adalah agama masa lalu. Dan Islam itu hidup di masa lalu. Di saat agama-agama tempo dulu itu sudah tidak ada, masuk ke babak pertengahan, abad pertengahan, kita mengenal ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, agama Persia, agama Majusi, dan lain sebagainya, Zoroaster dan berikutnya. Lihat dari mereka, mana yang masih bertahan? Maksudnya bertahan di dalam orisinalitas. Agama Islam yang masih bertahan. Teman-teman, agama Islam adalah agama dengan pemeluk yang terus bertambah. Kenapa? Karena ide-ide dan gagasan-gagasannya bisa menyesuaikan sesuai dengan selera waktu, sesuai dengan selera lokasi di mana agama ini dikembangkan. Tanpa kehilangan orisinalitas, Al-Quran tetap seperti mana Al-Quran tempo dulu. Sholat zaman sekarang masih tetap seperti sholatnya zaman dulu. Pakaiannya menutup aurat, bacaannya bacaan yang diajarkan oleh Nabi, menghadap ke kiblat. Mungkin lokasinya berbeda. Ada yang di pabrik, karena sekarang dunianya dunia industri. Ada mungkin di bandara sholatnya, karena sekarang adalah sudah global. Di situ harus ada alat transportasi yang bisa menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Mungkin suatu saat ada yang sholat di angkasa sana, tetapi dengan bentuk yang tidak kehilangan orisinalitasnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi sebuah gambaran yang jelas. Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan semakin bangga dengan agama yang kita peluk ini. Agama Islam semakin diperdalam ajarannya, semakin akan memperlihatkan kecantikannya, semakin berkilauan cahayanya, bagaikan sebuah berlian yang sudah terpendam di dalam lumpur begitu lama. Setiap diasah dan setiap kita cuci dan terus kita gosok, semakin terlihat. Begitu pula agama kita semakin diperdalam nilai-nilainya, semakin terlihat keindahannya. Inilah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwa alasan yang nomor 5 kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah, untuk semakin kokoh kita di dalam agama ini, untuk semakin bangga kita dengan ajaran ini, dan tentu saja semakin cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari sebuah perkataan tentang kenapa kita harus belajar
Sirah Nabawiyah ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa seorang pemimpin yang bernama Muhammad itu tidak secara instan muncul di permukaan bumi. Dipersiapkan dengan pembinaan, dengan pendidikan, dengan berlama-lama menjadi seorang yang yatim, berlama-lama belajar dari kakeknya, berlama-lama belajar berniaga, berlama-lama belajar dengan kontemplasi individual di Gua Hiro. Semuanya itu menjadi sebuah gambaran kepada kita bahwa seorang pemimpin itu dipersiapkan, tidak terjadi secara instan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.